Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke dalam bab zakat selanjutnya, yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan di situ adalah semua mencakup semua barang yang disiapkan untuk jual beli. Termasuk di sini semuanya kecuali uang. Untuk mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Karena tidak boleh berjual beli uang. Uang 100.000 dibeli dengan uang 110.000, maka ini jadinya riba. Atau yang terakhir kemarin jual beli uang 75.000 kan ya, ada ya. Uang keluaran baru 75.000 harus dibeli juga atau harus ditukar dengan 75.000 juga. Tidak boleh kita membeli uang special edition itu dengan harga 80.000, maka ini juga termasuk riba. Hukumnya khudh min awalihim shadaqah. Hukumnya adalah wajib bagi yang mempunyai barang perniagaan. Kemudian syarat wajib zakat. Hendaknya barang tersebut diniatkan untuk perniagaan, bukan diniatkan untuk usaha atau dipakai sendiri. Misal mobilnya itu dia awal mula membeli mobil tersebut untuk dijual kembali, bukan untuk direntalkan atau bukan untuk dipakai sendiri. Maka kalau dia direntalkan atau dia dipakai sendiri, maka gugur kewajiban zakatnya. Dan mobil itu harus dimiliki selama 1 tahun. Saya kasih contoh aja ya biar gampang. Seorang dealer motor ya. Dia punya showroom motor bekas. Motor yang ada di dalam showroomnya itu adalah motor dagangan yang dia siapkan untuk dia dijual kembali. Dia hitung zakatnya pertama dia punya 2 motor, harganya katakanlah 20 juta. Karena dia menggunakan nisabnya itu zakatnya adalah perak, maka sudah melampaui nisabnya. Karena kemarin kita sudah belajar nisabnya perak yaitu 8 juta rupiah, sekitar segitu. Karena sudah mempunyai 15 juta rupiah, akhirnya motor tersebut masuk ke batas nisabnya zakat perak. Akhirnya di tanggal berapa tersebut? Tanggal berapa mulainya? Dia hitung mulai tanggal 1 Muharram pamannya. Dari tanggal 1 Muharram tahun 1440 Hijriah sampai tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, tentu saja ada motor yang keluar masuk, ada yang terjual, ada yang masuk dia beli kembali. Tetapi apabila dia tidak kurang dari 8 juta, maka dia sudah wajib zakat, sudah tertempuh waktu haulnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Karena dia tadi menghitung haulnya mencapai nisabnya itu pada tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah. Nanti ternyata setelah setahun kemudian tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, si pemilik ini menghitung hartanya. Hartanya adalah yang dia jual belikan. Barang yang dia jual belikan yang sisa di situ. Umpamanya pada hari itu masih ada 3 motor, berarti 3 motor itu juga masuk dalam barang yang dizakati, yang dihitung. Kemudian apa? Kemudian uang tabungannya hasil keuntungan motor tersebut dikeluarkan 2,5% gitu. Tapi apabila ada orang yang dalam bahasa Jawanya itu pokil, licik, misalnya dia beli tanah itu
dia niatkan untuk dia jual kembali tanahnya. Karena jual beli tanah itu lama, akhirnya hampir 1 tahun belum terjual tanahnya. Kalau dia laku, maka tanahnya itu sudah mencapai nisabnya emas. Tapi karena beberapa hari lagi dia menghitung semenjak dia membeli tanah tersebut dan belum terjual, karena dia awalnya dia niatkan untuk dia jual, ternyata selang 5 hari atau 1 minggu sebelum jatuh tempo membayar zakat, dia mengubah niatnya. Misal tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan saya beli tanah. Ternyata masuk bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan, tanahnya belum laku. Padahal seminggu lagi masuk Ramadan, berarti seminggu lagi saya harus mengeluarkan zakat 2,5% atas tanah barang dagangan saya. Nah, karena tidak ada yang membeli dan saya juga pelit umpamanya, berarti berbuat licik, akhirnya terbersit dalam hati untuk berbuat licik. Dengan apa? Mengubah niatnya untuk apa? Untuk digunakan kembali. Contohnya, tiba-tiba saya datang ke tanahnya, pelang dijualnya saya cabut, kemudian saya tanemin pisang atau tanemin apa di situ, dibuat olahan atau diolah sendiri tanahnya seminggu sebelum hari deadline pembayaran zakat. Maka hal ini adalah hal yang licik, jadi tetap kena hitung zakat dia tetap wajib zakat meskipun dia telah mengubah niatnya, karena dia mengubah niatnya itu untuk apa? Untuk menghindari zakat, tapi dia tetap kena kewajiban membayar zakat. Nah, nisabnya tadi sudah saya berikan, sama dengan nilai nisab emas dan perak, dan dikeluarkan 2,5%. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Tadi sudah saya kasih contoh tentang seorang yang mempunyai dealer motor. Nah, ini bagi yang di rumahnya ada usaha toko. Nah, cara mengeluarkan zakatnya seperti apa? Maka sama seperti orang yang mempunyai dealer tersebut. Kamu hitungan 1 tahun. Umpamanya bapakmu punya toko. Ditanya bapaknya, "Pak, sudah bayar zakat belum?" "Zakat apa, Nak?" "Zakat perdagangan." "Wah, piye carane kuwi?" Nah, akhirnya karena bapaknya baru tahu, ya udah gini, "Pak, hari ini dihitung. Tokonya ini kayaknya barangnya semuanya nilainya lebih dari 8 juta enggak?" "Oh, lebih, Nak." Berarti pada hari itu jatuh dihitung awal haulnya, ditunggu 1 tahun kemudian dengan hitungan hijriyah. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 5 Muharram, berarti besok tanggal 5 Muharram 1443 hijriyah dihitung. Kemudian tanya sama bapaknya lagi, "Pak, ini udah tanggal 5 Muharram, dihitung lagi barang yang ada di toko." Dihitung semuanya dihitung. Itu barang yang didagangkan ya. Kalau tempatnya, raknya maupun timbangannya itu tidak usah dihitung. Itu yang dihitung adalah barang yang dijual belikan saja. Karena dihitung entah itu yang kecil, entah itu yang besar, entah itu bawangnya, entah itu micinnya, entah itu kecapnya, semuanya dihitung. Pokoknya barang yang ada di toko tersebut dihitung, kemudian ditambah uang tabungannya. Berapa berarti jumlahnya? Dikeluarkan 2,5%. Begitu. Itu zakat perdagangan, dan saya kira banyak sekali yang tidak tahu zakat perdagangan. Karena saya lihat di tetangga-tetangga saya dan saya tanyai, mereka juga tidak mengeluarkan zakat. Nah, bagi yang sudah tahu zakat perdagangan, yang di rumahnya ada toko atau usaha yang lainnya, silakan ditanyakin sudah zakat atau belum. Nah, zakat saham ini kalian tahu saham nggak ya? Saham itu apa ya? Saham itu ya, kalau di sini pengertiannya satu bagian dari bagian-bagian yang sama dari modal suatu perusahaan.
Umpamanya yang gampang aja. Saya contohkan Alila Hotel ya, Alila Hotel. Hotel Alila itu kalau dijual umpamanya ya harganya 2 triliun misalnya, 2 triliun atau 10 triliun ya, 10 triliun. Kok mahal banget 10 triliun ya. Kita cari yang umpamanya, ini umpama saja 100 miliar umpamanya, 100 miliar. Tapi kayaknya juga lebih sih, tapi kita umpamain aja 100 miliar. 100 miliar tersebut ternyata hasil patungan dari 10 orang. Masing-masing orang mempunyai atau patungan sebesar 10 miliar. Akhirnya patungan akhirnya menjadi Hotel Alila. Nah, orang yang memiliki patungan tadi dia memiliki saham sebesar 10% dari Hotel Alila. Itu namanya saham. Hak kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Itu saham. Dan saham ini biasanya bisa dijual belikan. Namanya saya pemilik Alila ya, namanya. Ketemu sama antum dia di jalan. Sekarang usaha apa? Oh, saya punya saham di Hotel Alila. Kamu mau beli nggak saham saya? Dijual berapa, Tat? Dulu saya ini sahamnya tanam sahamnya. Ini bisa nanam saham. Tanam sahamnya 10 miliar. Saya jual pada antum 20 miliar. Oke, saya setuju. Nah, dijuallah saham 10% tersebut senilai 20 miliar. Nah, itu jual beli saham. Seperti itu ya. Itu pengertian dari saham. Memiliki saham itu boleh asalkan usahanya itu usaha yang halal. Nah, boleh hukumnya. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Apabila Hotel Alila tersebut mengeluarkan secara independen zakatnya, maka dia boleh atau pemilik saham tidak wajib lagi untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak, maka wajib bagi pemilik saham untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ada dua keadaan. Yang pertama, seorang yang memiliki saham untuk dijual belikan seperti yang sudah saya contohkan tadi, maka ini wajib untuk dizakati apabila telah mencapai haul dan nilai sahamnya di pasaran atau menurut penilaian ahli saham dan digabungkan dengan keuntungan. Dan nilai saham tidak berdasarkan nilai yang tertulis, tapi yang menjadi nilai adalah nilai saham pada waktu itu. Misalnya tadi misalnya tadi ya, saya contohkan lagi ya, Indomaret ya umpamanya. Dia punya Indomaretnya ini dimiliki 2 orang umpamanya. Yang satu orang dulunya patungan 10 juta jadi Indomaret satu. Sekarang nggak mungkin saham setengah dari Indomaret dibeli 10 juta, kan nggak mungkin. Pasti jadi 10 miliar atau 10 triliun atau 100 miliar. Nah, saham yang dihitung yang mana? Yang dizakati 10 jutanya atau 100 jutanya? Atau 100 miliarnya? Ya 100 miliarnya. Itu jika sahamnya dijual belikan. Nah, tapi jika sahamnya dimiliki tetapi tidak ada tujuan untuk mendapatkan manfaat dari keuntungan dari saham, maksudnya tidak dijual belikan, maka tidak wajib dizakati. Tetapi wajib zakat dagangnya apabila perusahaannya itu adalah toko seperti Indomaret. Umpamanya kalau Indomaret itu yang miliknya Muslim umpamanya, tapi saya nggak tahu Muslim apa enggak. Umpamanya Indomaret itu yang punya Muslim, berarti dia wajib mengeluarkan zakat perdagangan yang ada di Indomaret. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi di awal, bagaimana cara menghitung perdagangan di Indomaret. Dia hitung semua berapa ratus toko Indomaret itu dan barang yang ada di sana dihitung semuanya. Habis itu dia zakatkan 2,5% beserta keuntungan dan juga uang dari tabungan dari Indomaret tersebut. Apabila sahamnya itu dijual belikan, maka dia wajib dua zakat. Yang pertama, zakat saham jual beli. Yang kedua, zakat perdagangan. Dia mau jual sahamnya ini yang separuh 10 juta. Maka 10 juta itu apabila kemudian dia miliki selama 1 tahun, maka dihitunglah harga saham di tahun berikutnya. Di tahun dia harus mengeluarkan zakat.
maka dia mengeluarkan zakat saham karena dia berbisnis saham, dan dia mengeluarkan zakat perdagangan karena dia sahamnya tersebut mempunyai, atau badan usahanya tersebut adalah badan usaha perdagangan, toko misalnya, seperti itu. Paham nggak ya ini ya? Saya kok takut kalian nggak paham. Sepertinya sih sulit untuk memahami ya. Ya harusnya ini pakai tatap muka harusnya. Tapi ya qadarullah belum bisa. Nanti kalau yang nggak paham silakan ditanyakan, atau nanti disimpan pertanyaannya kalau kita udah masuk. Nah, saya kira cukup dari saya. Aku lo kali hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.